Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mengerjakan tugas pendidikan Pancasila, yakni membuat video dokumenter kreatif. Dengan di sini, perkenalkan, nama saya Rizal Hai Ramadan. Saya Jihan Alisa Putri. Saya MD Fablan Said. Saya Topan Panjadidia. Sekian, selamat menyaksikan. Baik, kali ini saya akan mewawancarai Bapak Ahmad Jailani. Bapak Ahmad Jailani. Dan pertanyaan pertama saya, apa sedihnya tinggal di Indonesia, Pak? Ya, kalau untuk sedih tinggal di Indonesia sih nggak ada sedihnya. Saya nambah bangga ini bangsa Indonesia. Tapi kalau untuk pemerintahannya, saya sama sekali tidak pernah dapat bantuan. Pendapatan Bapak dari hari ke mingguan berapa, Pak? Kalau untuk pendapatannya nggak pasti. Kalau yang penting cukup untuk anak istri aja, cukup sehari-hari. Apa pengalaman paling susah Bapak di Indonesia ini, Pak? Ya, kalau untuk pahitnya mah pahit lah. Namanya pekerjaan saya sebagai ngebadut, ya dibilang yang susah. Yang penting kita ini ngejalaninnya dengan ikhlas saja. Semua itu ya pahit, tapi kan jalanin dengan ikhlas, biar kan. Akses Bapak pada kesehatan gimana, Pak? Kalau untuk kesehatan ya pemerintah bagus. Saya juga dapat sih kartu KIS, layanannya emang nggak dibeda-bedain. Kalau untuk kesehatan sekarang alhamdulillah kesehatan emang diperhatiin sama pemerintah. Kalau untuk kesehatan sama untuk pendidikan diperhatiin. Tapi kalau untuk masalah bantuan-bantuan itu kurang pas pada penduduknya, jatuhnya. Ya. Bagaimana menurut Bapak agar pemerintah ini cepat menurunkan bantuan sosial kepada rakyat kecil? Ya itu ya di data-data itu ya disurvei ulang. Kebanyakan datanya kan data ini lama. Kalau bisa kan data-data itu yang lama diperbarui apa gimana, itu aja. Menurut Bapak layanan transportasi jalanan-jalanan ini kayak aspal ini sudah bagus diperbaiki pemerintah atau belum, Pak? Ya kalau untuk perbaikan jalan, alhamdulillah pemerintah udah ngelaksanain tugasnya. Ada yang belum, ada yang enggak, yaitu tolong dilanjutkan. Namanya pengguna jalan kan pasti kan butuh dengan jalan yang bagus biar tidak ada kejadian kecelakaan. Itu aja kalau ini dari saya mah. Selama anak Bapak bersekolah, apakah ada masalah dalam sekolah tersebut? Kalau untuk anak saya bersekolah nggak ada masalah, soalnya saya alhamdulillah dengan kepala sekolah dan ibu guru sekolah SMA 15, alhamdulillah dia orang ngerti dengan keadaan saya. Anak saya gratis sekolahnya. Untuk di SMA Pak, tapi kalau di kuliah bakal kayak mana, Pak? Udah dibiayakan oleh pemerintah atau belum, Pak? Kalau untuk kuliah saya belum tahu, soalnya anak saya kan masih SMA kelas 1. Kalau untuk kuliah ya insya Allah dilanjutkan. Masalah untuk fakultas kependidikan itu tolong
bantu yang untuk orang yang menengah ke bawah. Itu aja. Kalau bisa kan gratis. Jadi kan ibu sama bapak orang tua mereka itu kan tidak terbebani dengan biaya kuliahnya. Apakah ada pertanyaan lain yang ingin Bapak sampaikan pada pemerintah? Kayak kritik lain. Ya saya minta tolong untuk pemerintah ya ini aja semua arset yang untuk orang menengah ke bawah ya diperhatiin aja, itu aja untuk pemerintahan Indonesia biar orang menengah ke bawah itu ngerasain gimana enaknya. Dari sini saya juga akan mewawancarai Pak. Saya ingin bertanya, sedangkan apa yang membuat susah ditinggal Indonesia apa ya Pak? Kalau untuk susah Indonesia saya nggak bisa ngejawab kayak gitu mah. Namanya Indonesia itu ya bukannya ini susah sih sebenarnya, untuk pemerintahannya kok harus dibagusin semuanya untuk orang kalangan menengah ke bawah itu dia perhatiin, itu aja. Kayak saya ini kan bantuan pemerintah itu cuma dapat PIP, yang lain PK segala macam saya nggak dapat aja. Saya akan menanyakan beberapa soal kepada Pak Ahmad Jailani. Permisi Pak, saya ingin bertanya, kalau menurut Bapak apa yang membuat Indonesia ini beda dari negara lain yang lebih maju gitu? Ya bedanya kan yang untuk orang menengah ke bawah itu untuk negara lain diperhatikan. Kalau negara Indonesia ya sedikitnya emang diperhatiin, tapi kan bantuan-bantuan itu nggak pas tanpa ini untuk orangnya gitu. Oh, jadi kalau ini bantuannya itu datang tapi nggak pas ke orang itu ya? Ke titik orangnya. Oh, jadi misalnya ada bantuan nih, nah dapatnya itu orang kaya bukan orang miskin gitu ya Pak? Ya, kayak seperti saya kan, saya itu ya saya dapat sih bantuan dari pemerintah, tapi berupa bantuan anak sekolah aja kayak PIP. Kalau untuk PKH segala macam ya belum dapat. Beberapa tahun saya nggak ngerasain PKH itu. Tapi udah ngajuin Mbak? Ya sudah, untuk pengajuan mah sudah, tapi di survei juga bahkan sudah, tapi belum turun-turun. Oh iya ya. Nah, ini kalau harapan Bapak nih untuk pemerintah kedepannya gimana nih Pak? Ya kalau untuk harapan saya ya untuk orang yang menengah ke bawah diperhatiin aja sudah, jangan dibeda-bedain. Jadi derajat anak-anak itu disamain semua ya, nggak peduli SMK, SMA gitu. Kalangan orang kan kadang kan tentang orang berduit bisa dimainin sama uang gitu. Kebanyakan orang kan orang yang menengah ke bawah tersingkirnya sama uang. Jadi itu harapan Bapak untuk pemerintah ke depannya. Oh oke Pak, makasih ya Pak. Pertanyaan ketiganya, apa yang membuat senang tinggal di Indonesia? Ya semua orang pasti senang lah tinggal di Indonesia Mbak. Ya namanya kita bangsa Indonesia itu ya senangnya sesama suku itu akur, damai, itu aja. Menurut pendapat saya, pemerintah lebih memperbanyak kebijakan mandiri tanpa disuruh terpaksa oleh suara-suara rakyat kecil. Harapan saya terhadap pemerintah adalah semoga pemerintah dapat cepat mendengar isi suara hati dari rakyat itu sendiri
supaya rakyat itu sendiri agar dapat puas dengan kinerja apa yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk harapan saya kepada pemerintah ke depannya, semoga pemerintah lebih memerhatikan orang-orang yang kurang mampu, karena masih banyak di luar sana orang-orang yang kurang mampu untuk menghidupi keluarganya sendiri. Dan pesan saya untuk pemerintah sendiri itu ya jangan lupa kerja ya. Menurut pendapat saya, kebijakan sering dibuat tetapi tidak memenuhi kebutuhan rakyat.